sini saya akan membahas tentang bab yang ke-14, yaitu Basic Linux Permission. Oke, di sini kita memiliki 9 materi, yaitu yang pertama Basic Linux Permission, yang kedua User Group Order, yang ketiga Chain Ownership, keempat Chain Permission, kelima Execute Permission, keenam Review chmod, ketujuh chmod dengan number, yang kedelapan chown pada directory, dan yang kesembilan chmodding directory. Oke, di sini basicnya itu ada read, write, dan execute. Read itu adalah memungkinkan pengguna untuk melihat isi file. Untuk directory ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar isi. Write itu adalah memungkinkan pengguna untuk mengedit, mengubah isi file. Untuk directory ini memungkinkan pengguna untuk membuat, menghapus, atau mengganti nama file di dalamnya. Dan ada execute. Execute itu memungkinkan pengguna untuk menjalankan file jika itu adalah program atau script. Untuk directory ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam dan melihat isinya. Oke, semua kita lanjut ke materi yang kedua. Di sini saya sudah melihat yaitu ls-l ya teman-teman, dan di sini kita lihat tulisan drwxr ini ya teman-teman. Jadi rwx ini adalah write atau execute. Rwx merupakan izin atau permission dari user tersebut. Jadi ini adalah user, dan ini adalah bagian grup, teman-teman. Lalu selanjutnya, oke, di sini saya membuat catatan kecil, teman-teman. Jadi rwx itu adalah permission user, dan di sini saya akan membahas tentang min x. Oke, ini adalah untuk order. Order adalah bukan suatu user, juga bukan grup user. Jadi order bisa diartikan siapa saja itu hanya bisa melakukan write dan execute di directory desktop selain user dan write. Oke, di sini kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu membuat chain ownership. Ownership adalah di mana nantinya kita akan mencoba menggantikan hak kepemilikan dari suatu file tersebut. Di sini kita bisa ls. Oke, di sini saya sudah membuat suatu file yaitu ownership.txt. Kita bisa lalu kita bisa ls -l. Sini ada terdapat yaitu ownership.txt adalah kepemilikan user hanya satu dan grup hanya satu. Jadi nanti kita akan membuat satu user lagi di mana user tersebut memiliki hak kepemilikan dari ownership.txt. Kita pergi ke root dengan passwordnya. Oke, sini kita sudah berada di root. Kita menggunakan perintah sudo add user new user. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita tinggal enter aja, teman-teman.
sampai muncul pertanyaan yes atau no, kita pilih yes. Oke, teman-teman, sudah. Di sini kita bisa melihatnya dengan perintah cd titik-titik. Keluar Oke, kita ls. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman, new user. Lalu kita akan s l. Oke, jadi user yang baru kita buat, new user tadi, termasuk order untuk mengakses file ownership.txt dan hanya memiliki izin read karena order, jadi hanya memiliki izin untuk read. Oke, kita akan mengubah kepemilikan dari file ownership.txt menjadi milik new user, bukan lagi Hani1. Oke, kita pergi ke root. Kita sudah di root. Kita bisa ketikkan chown new user .2 new user, lalu ownership.txt. Lalu kita enter. Oke. Kita coba Oke, yang sudah kalian lihat tadi, saya sudah ls-l, yang sudah kalian lihat bahwa kepemilikan dari ownership ini adalah new user, karena file ownership.txt ini sudah memiliki new user, dan ini user itu bisa read dan bisa read. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu kita akan mencoba change permission yang nantinya akan menggantikan izin teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk membuat suatu file dengan perintah touch permission .txt dan enter. Oke, sudah. Kita bisa lihat dengan perintah ls -l. Di sini teman-teman, kita bisa lihat sendiri di file permission.txt yang baru kita buat memiliki permission read dan write. Untuk grupnya memiliki permission read. Untuk memiliki permission ini kita akan merubah permission dari grupnya agar bisa read dan write. Jadi kita akan menambahkan huruf read. Oke, perintahnya itu menggunakan chmod g plus w permission.txt. Oke, lalu kita lihat ls-l. Oke teman-teman, sudah bisa kalian lihat sendiri, sudah berubah permissionnya menjadi read dan write. Di sini kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, membuat execute permission. Di sini saya akan lalu cd titik-titik
lalu ls. Oke, lalu kita sudo usermod -a g hani1 new user. Oke teman-teman, kita sudah mempunyai beberapa user execute terhadap user hani1 teman-teman. Misal saya masuk new user, perintahnya itu su new user, dan saya akan coba cd hani1 slash. Oke teman-teman, di sini ada kata-kata permission denied karena permission itu belum ditambahkan read dan execute. Oke, kita pergi ke root, lalu cara kita bisa menambahkan permission dengan perintah chmod g plus w hani1 slash. Oke, lalu tambahkan permission execute-nya dengan untuk grup ya, tanda panah ke atas, lalu kita ganti w nya jadi x ter, lalu untuk order tambahkan permission, kita bisa tanda panah ke atas, kita ganti g nya menjadi o. Oke, kita ls -l. Oke, perhatikan di sini teman-teman, di sini akses untuk user sudah read dan execute, serta akses untuk ordernya sudah read dan execute. Di sini saya akan coba masuk ke new user, new user. Oke, cd, kemudian cd hani1 slash. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, saya sudah masuk ke user hani1 yang posisinya berada di user new user. Lanjut, di sini saya akan ls teman-teman. Nah, kalau execute pada suatu file, kita bisa merunning filenya teman-teman, tapi nggak bisa merunning file berbasis .txt. Jadi kita hanya bisa merunning pada file yang berbasis ssh. Oke, di sini saya akan membuat satu file dengan nama touch contoh.ssh. Oke, kita bisa nano contoh.ssh lalu enter teman-teman. Oke, di sini kita bisa membuat script. Kita ketikkan echo strip .2, lalu kita isi dengan hello world, tanda seru, lalu .2 lagi teman-teman. Oke, kita simpan, Ctrl X, pilih Y, enter. Oke, kemudian saya akan masuk ke new user, new user. Oke, selanjutnya kita akan coba merunning file contoh.ssh. Untuk menguranginya, kita
bisa menggunakan titik slash c titik ssh. Oke, di sini terdapat no such file directory ya teman-teman. Oke, kita bisa kembali ke user biasa, ini satu. Oke, kemudian saya akan ls min l. Oke, bisa kalian lihat sendiri di contoh titik ssh itu, karena kan tadi kita coba merunning dalam menggunakan user, jadi user ini adalah order dan permission, dan untuk ordernya adalah R, jadi gak bisa mengexecute karena gak ada permission X nya. Lalu kita akan coba menambahkan permission execute agar new user merunning file contoh titik ssh nya. Oke, kita akan mencoba untuk mengubah izin permissionnya dari ini agar user bisa melakukan execute group dan order bisa melakukan execute. Kita bisa pergi ke root teman-teman, oke, kita bisa chmod u plus x, lalu contoh titik ssh. Untuk grup kita bisa tambahkan permission execute nya, kita u nya ganti G, lalu untuk ordernya kita bisa tambahkan, oke, kita bisa klik tanda panah ke atas, G nya kita ganti O. Oke, kita masuk ke user Suhani 1. Oke, kemudian kita bisa merunning file contoh titik ssh titik slash contoh titik ssh. Oke, sudah bisa kalian lihat sendiri teman-teman. Di sini ada tulisan echo hello world. Oke, kita akan mereview sebentar mengenai perintah chmod teman-teman. Jadi chmod adalah perintah untuk mengubah permission dari suatu file. Misal tadi kan kita menggunakan chmod g plus x contoh ssh. Tadi kan kita menggunakan perintah ini, jadi kita akan menambahkan permission pada grup file contoh titik ssh. Kalau kita pengen menghapus information action, kita menggunakan min. Jadi seperti ini teman-teman, chmod ininya kita ganti menjadi min. Oke, begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi mengenai chmod dengan number teman-teman. Oke, untuk actionnya sendiri itu memiliki angka 1, write-nya itu menggunakan angka 2, dan yang write-nya itu menggunakan angka 4 teman-teman. Oke, saya akan membuat file baru dengan nama touch number permission titik txt. Oke, enter teman-teman. Kemudian kita ls min l. Oke teman-teman, bisa kalian lihat sendiri di sini number permission titik txt. Untuk user permissionnya itu hanya bisa read dan write. Untuk grupnya hanya bisa read.
dan kita akan mengubah permissionnya ini, kita ubah menjadi red dan red. Oke teman-teman, perintahnya itu seperti ini: chmod lalu 756 nomor permission titik txt. Teman-teman, oke. Nah pasti kalian bingung kan dapat angka 6 angka 5 7 5 6 ini dari mana. Kita akan bahas pertama kita akan bahas yang angka 7. Jadi angka 7 ini adalah full access karena kita membuat user memiliki permission right, execute dan juga read ya teman-teman. Oke, kita jadi tuh untuk read itu kan memiliki angka 4, lalu read-nya itu 2 dan execute-nya itu 1. Jadi 4 tambah 2 itu 6, terus ditambah lagi 1 yang execute jadi 7 teman-teman. Oke, kita akan bahas yang angka 5. Jadi execute-nya itu kan 1 ya teman-teman, lalu yang read-nya itu 4, jadi 5, jadi 1 tambah 4 itu 5 teman-teman. Oke, kita kemudian akan bahas yang angka 6 ini teman-teman. Jadi ini tuh kita akan membuat read dan read teman-teman. Jadi read ini tuh kan angkanya 4, read itu angkanya 2 teman-teman. Jadi 2 tambah 4 itu adalah 6. Kemudian oke, kemudian kita bisa enter, lalu kita ls min l. Oke, nah bisa kalian lihat sendiri teman-teman, di sini tuh permissionnya itu rwxr dan di grupnya itu xr ya teman-teman. Oke, lalu kita pengen menghapus, misal di sini saya akan menghapus permission X. Jadi kita menjadi rw saja, perintahnya itu chmod 656 teman-teman. Lalu kita enter. Astagfirullah, sorry. 56 nomor permission titik txt teman-teman. Oke, lalu kita coba ls min l. Kita lihat, jadi teman-teman di sini. Oke, di sini cuma ada rw-nya saja ya teman-teman, karena kita itu hanya membuat read dan read, dan yang execute-nya itu kita hapus teman-teman. Dan di sini juga itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi mengenai chown pada directory. Oke teman-teman, jadi chown adalah perintah untuk mengubah hak kepemilikan kita. Jadi kita akan membuat directory dulu teman-teman. Saya akan membuat dir1 teman-teman. mkdir dir1. Oke, lalu saya akan masuk ke dir1-nya. Lalu saya akan mencoba membuat dir2 di dalam dir1 teman-teman. Mkdir dir2.
saya juga akan bikin dir 3 menggunakan absolute pad teman-teman di dalam dir 2. dir 2, dir 3 teman-teman. Oke. Kemudian saya akan masuk ke dir 2 teman-teman. CD dir 2. Oke, saya akan ls. Oke, sudah terdapat dir 3 teman-teman. Kemudian saya akan exit. Oke, di sini lanjut, saya akan masuk ke root teman-teman. Oke, kemudian itu perintahnya chown new user titik 2 new user lalu dir 1 teman-teman. Ya, enter. Kemudian kita ls min l. Oke, bisa kalian lihat sendiri teman-teman. Jadi hak kepemilikan sudah berubah menjadi new user. Oke teman-teman, kita masuk ke dir 1, cd dir 1, kemudian ls. Oke, ada cara lebih simpel untuk mengubah hak kepemilikan kita. Jadi kita pertama-tama cd spasi titik-titik ada cara lebih simpel nih teman-teman untuk mengubah hak kepemilikan kita. Jadi kita cd dulu, cd spasi titik-titik, lalu kita akan ubah dulu hak kepemilikan dir 1 menjadi milik user Hani 1. Jadi perintahnya itu adalah chown Hani 1 lalu dir 1 teman-teman. Oke, kita enter. Kemudian kita ls min l teman-teman. Oke, kita merubah hak kepemilikan dari direktori dir 1, dir 2, dir 3 yang ada di dalam ikutan berubah hak kepemilikan yang kita gunakan teman-teman. Jadi perintahnya itu adalah chown min r new user titik 2 new user lalu dir 1 slash teman-teman. Oke, kita enter. Min r ya teman-teman, r besar, lalu enter. Kemudian kita ls min l, lalu enter. Oke, saya akan masuk ke dir 1-nya teman-teman. cd dir 1
kepemilikan dari dir 2 sudah berubah menjadi new user. Kita coba masuk ke dir 2 teman-teman. cd dir 2 slash, lalu kita ls min l. Oke, hak kepemilikan dari dir 2 sudah berubah menjadi new user. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir mengenai chmod pada directory. Jadi di sini saya akan membuat directory teman-teman. Oke, kita exit dulu. Exit. Lalu saya akan clear. Oke teman-teman, saya akan membuat directory mkdir chmod test. Oke, saya enter, kemudian saya ls min l teman-teman. Oke, di sini ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat untuk user permissionnya itu ada read, write, dan execute. Kemudian grup permissionnya itu ada read dan execute, dan untuk ordernya itu ada execute. Kita akan mencoba menghilangkan execute pada permission untuk user teman-teman. Kemudian pada grup nanti kita akan menambahkan read, dan untuk ordernya kita akan tambahkan write. Kita pergi ke root teman-teman, oke, dan kita menggunakan perintah chmod huruf u min x, lalu chmod test slash. Oke, enter. Lalu kita pencet tanda panah ke atas, lalu kita ganti menjadi g plus w. Kita enter, lalu kita juga ini kita ganti juga menjadi o plus w teman-teman. Oke, kita enter, lalu kita ls min l. Oke, bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman, pada user sudah menjadi read dan write, dan pada grup sudah mempunyai permission write dan read, dan untuk ordernya itu memiliki permission menjadi read dan write dan execute teman-teman. Oke, cukup video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.